Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ilmu yang ketiga. Ilmu yang pertama tadi apa? Visi akhirat. Rumah tangga itu menuju ke akhirat, bukan sekedar kemapanan ekonomi, bukan sekedar kemolekan tubuh untuk adegan ranjang. Yang kedua, kalau pengen barokah, pengen sakinah, maka jalankan ketaatan, hindari dosa. Sebab ketaatanlah sumber ketenangan, dosalah sumber kegelisahan. Oke, nah yang ketiga, ilmu untuk berkeluarga secara barokah itu adalah kepemimpinan laki-laki dan ketaatan istri. Kunci dari memperbaiki keluarga adalah memperbaiki suami sebagai pemimpin yang qawwam dan memperbaiki kualitas istri untuk taat kepada suaminya. Coba kita lacak dalil-dalilnya. Innallaha sa'ilun kulla ra'in ammastar'ahu ahafadhu amdoya hatta yas'ala rajulan ahli baitihi. Sesungguhnya Allah akan bertanya kepada setiap pemimpin tentang kepemimpinannya, apakah dia menjaga kepemimpinan itu atau mengabaikannya, sampai Allah nanti akan bertanya kepada laki-laki tentang keluarganya. Jadi kepemimpinan dalam konteks keluarga ternyata bukan sekedar fasilitas, boleh merintah anak dan istri semaunya, karena aku pemimpin dan wajibmu taat. Tetapi kepemimpinan itu sendiri adalah sebuah tanggung jawab yang akan dipertanyakan di sisi Allah nanti. Jadi kalau ada seorang istri yang tidak menutup aurat, suaminya akan ditanya Allah. Ada seorang anak yang nggak sholat atau pacaran, bapaknya akan ditanya oleh Allah. Jadi jangan menganggap itu tidak ada konsekuensinya. Wa qiyamur rijali ala nisa'i, dan kepemimpinan laki-laki atas perempuan adalah qiyamul hifdzi wa difa, yaitu kepemimpinan untuk menjaga dan melindungi. Wa qiyamul iktisabi wal intajil mali, dan juga kepemimpinan untuk mencari maisha atau mencari nafkah, ya. Ini menurut pendapat Ibnu Ashur. Oke. Sekarang kita coba cek ayat yang pada beberapa laki-laki sering dipakai serampangan. Surat An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin perempuan. Banyak laki-laki yang memotong ayatnya cuma sampai di sini. Laki-laki pemimpin perempuan. Di rumah ini aku laki-laki dan kamu perempuan, kau istriku. Maka kamu harus taat kepadaku untuk masuk surga. Nanti kalau ibu-ibu yang dapat suami seperti ini tinggal ngomong, "Mas, kamu dulu pernah ikut pelajaran bahasa Indonesia apa enggak?" Kenapa? Kalimat itu untuk lengkapnya ada namanya SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Ayat yang kamu baca itu baru subjek sama predikat. Objek keterangannya belum dibahas. Coba lanjutkan deh sampai titik. Dan ketika dilanjutkan sampai titik bunyinya bima faddalallahu ba'duhum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Kenapa laki-laki ditakdirkan Allah menjadi pemimpin perempuan? Karena Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Struktur tubuhnya itu beda. Laki-laki tidak punya rahim. Laki-laki tidak mengalami haid. Laki-laki tidak menyusui. Laki-laki tidak nifas. Laki-laki tidak hamil. Sementara pada saat haid, nifas, menyusui, hamil itu perempuan mengalami perubahan hormon yang ekstrim dalam tubuhnya. Jadi tanya nanti sama ibu atau sama anak perempuan, kalau kamu sedang haid itu rasanya apa sih? Gak enak banget. Nah pada saat-saat seperti itu menghalangi perempuan untuk bisa mengambil keputusan secara jernih karena dia menjadi sangat emosional. Sementara ketika laki-laki nggak haid, nggak hamil, nggak menyusui, nggak nifas, kapanpun dia mengambil keputusan sebagai salah satu kewajiban pemimpin, bisa. Bu, ini saya bertengkar sama suami, aduh perut saya sedang nggak enak ini, aku sudah 2 hari dapat bonus atau dapat hadiah. Udah kamu pulang dulu deh, 5 hari lagi ke sini. 5 hari udah cerai sama suaminya, nasihatnya butuhnya hari ini. Tapi kalau laki-laki kan nggak ada alasan untuk itu. Itu cara Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan. Dia lebih mampu memimpin karena sudah didesain Allah seperti itu. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena laki-laki itu menafkahi
menafkahkan sebagian harta mereka kepada istri. Jadi dalam ayat ini dua sebab yang menyebabkan laki-laki menjadi pemimpin. Satu, dia laki-laki, dua, dia menafkahi. Jadi kalau ada laki-laki menikah tidak siap menafkahi, dia tidak layak memotong ayat menjadi arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pemimpin perempuan. Loh, bukti kepemimpinan itu adalah menafkahi. Loh, saya bertemu loh dengan orang yang 16 tahun menikah tidak menafkahi istrinya, 17 tahun menikah nggak menafkahi istrinya. Ada juga yang pokel, penuh tipu muslihat. Kenapa? Karena setiap hari nanya istrinya, punya uang? Punya, kenapa? Ya sudah, kalau punya uang kamu nggak perlu ngasih, gitu loh. Loh, padahal nafkah itu kan kompensasi pelayanan, bukan karena istrinya punya uang atau tidak punya uang. Kan nanti malam minta tidur kan, loh kemarin kan sudah, kan gitu jawaban istrinya. Loh, bajuku nggak kamu cuci. Berapa? 2. Loh, yang 3 kan sudah aku cuci, kan nggak begitu jawabannya. Nah, nafkah itu kan untuk mengganti pelayanan istri itu. Termasuk istri ditiduri suami itu ada gantinya namanya nafkah. Jadi bukan uang makan. Udah uang makan, yang menghabiskan makanan suaminya lagi. Aduh, muter nanti rumah tangga itu. Nah, Ibnu Katsir kemudian menjelaskan ar-rajulu qayyimun 'alal mar'ati, laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan. Maksudnya adalah huwa ra'isuha, dialah ketuanya, wa kabiruha, pembesarnya, wal hakimu 'alaiha, dan pengambil keputusannya, wa mu'addi wa idza wajad, dan mendidik ketika istri ini menyeleweng. Jadi tugas pemimpin itu bukan cuma memberi perintah, tapi mengambil keputusan yang tepat dan juga mendidik ketika istrinya nanti menyeleweng. Nah, setelah itu tuh baru titik. Di sini tuh baru muncul titik. Jadi kalau mau motong ayat sampai di sini. Nah, setelah titik ini, kemudian kalimat berikutnya adalah fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Maka perempuan yang soleha adalah yang taat kepada Allah maupun kepada suaminya kalau dia sudah menikah. Hafidhatun lil ghaibi, lagi memelihara kehormatan diri ketika suaminya tidak ada. Nah, huruf fa di sini setelah adi titik kemudian muncul huruf fa di sini. Kata Imam Ibnu Ashur, fa di sini adalah fa istinaf. Apa yang dimaksud dengan fa istinaf? Fa istinaf adalah fa permulaan, di mana susunan kalimat sebelum fa sudah sempurna dan selesai. Jadi laki-laki adalah pemimpin perempuan karena Allah melebihkan laki-laki daripada perempuan, dan karena laki-laki memberikan nafkah dari sebagian hartanya titik, itu sudah kalimat sempurna berarti. Kemudian fa ini memulai kalimat baru, maka perempuan yang soleha adalah, ini kalimat baru, tidak ya, kalimat baru. Tetapi karena ini merupakan fa istinaf, maka kalimat sebelum huruf fa itu sudah sempurna dan selesai, kemudian dimulailah kalimat baru, tetapi terdapat hubungan antara kalimat sebelum huruf fa dan kalimat setelahnya. Sehingga firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki adalah pemimpin perempuan, aslun tasra'iyun kuliyun tatafarraq anhu al-ahkamul lati fil ayatil ba'dahu fa huwa kal muqaddimah wa qalu fasolihatu tafri'un anhu. Karena itu firman Allah, para laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan, adalah syariat utama yang menyeluruh. Di mana hukum-hukum pada ayat-ayat setelahnya adalah cabang dari syariat utama ini, sehingga dia seperti sebuah muqaddimah. Sedangkan firman Allah, fasolihatu, adalah cabang dari syariat utama ini. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah kalau kita ingin melihat sebuah keluarga itu baik atau tidak baik, lihatlah suaminya. Karena seluruh syariat utama tentang pernikahan kembali kepada kalimat laki-laki adalah pemimpin perempuan. Maka ini agak ekstrim. Kalau kita ingin membaikkan keluarga kita, perbaiki suaminya, bukan perbaiki istrinya. Banyak orang yang salah jurus, istrinya suruh ngikuti pengajian. Temanya tentang membentuk keluarga sakinah. Intinya cuma satu, taatilah suamimu. Tapi begitu sampai di rumah, suaminya ternyata bukan pemimpin yang layak untuk ditaati. Itu membuat perempuan ini bingung. Tidak mentaati suami, merasa berdosa. Mentaati suami kok perintahnya aneh. Suruh nyari ake, suruh nyari informasi tempat pesugihan, atau jadi TKW gitu loh.
Terus jadi TKW, kamu harus taat sama suami, surgamu adalah talenta. Lah kok gini? Berapa banyak perempuan yang stres gara-gara pengajian gitu. Karena sampai di rumah suaminya nggak begitu. Tapi ketika laki-laki ini baik, hanya soal waktu, si istri akan menjadi baik karena dia diperintah pada kebaikan-kebaikan. Jadi ini kan cenderung berbeda arus dengan yang ada di masyarakat. Kalau masyarakat itu kan cenderung istri yang banyak yang datang ke pengajian, kalau saya enggak. Berangkat dari tafsir At-Tahrir wa Tanwir tadi, Ibnu Asyur tadi, beliau mengatakan bahwa syariat utama yang menyeluruh dalam kasus pernikahan adalah qawamnya laki-laki dalam pernikahan. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.